Saudara-saudara, Tuhan memberkati. Semua hal-hal yang sudah terjadi pada minggu ini menyatakan karena Tuhan Yesus akan datang segera. Dan ada hukum hari Minggu yang akan datang segera juga. Itu krisis yang besar. Kita mau baca dari Alkitab dan Roh Nubuat tentang nubuat yang sudah terjadi pada minggu ini. Di dalam Wahyu 12 ayat 17 kita baca. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Ini gereja Tuhan Yesus. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kita datang di hadapan takhta Bapa untuk menyuruh berkat Bapa di atas kami. Kita mau mengerti semua firman Tuhan supaya kita menjadi siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Naga itu, setan, menjadi marah melawan Tuhan Yesus dan terhadap umat Tuhan Yesus. Umat Tuhan Yesus yang menurut Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus dulu. Di dalam Wahyu 12:17 kita baca, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Ada krisis yang besar yang akan datang segera. Sebelum Paus pergi ke negara Kanada, ada bencana di Eropa, di negara Italia. Dan bencana ini supaya seluruh dunia mengetahui, seluruh dunia harus tahu ada krisis di dalam iklim. Tapi krisis ini rencana setan supaya seluruh dunia menyembah pada hari Minggu. Di sini kita baca berita ini bilang, gletser terbesar di pegunungan Alpen Italia runtuh karena suhu tinggi. Tapi ada berita yang mengatakan gletser di gunung Italia runtuh. Korban meninggal bertambah. Belasan masih hilang. Pertanyaan. Pada hari apa yang bencana ini terjadi? Di sini kita baca. Dilansir CBS News, pihak berwenang mengatakan mereka tidak tahu berapa banyak pendaki yang terkena dampak ketika gletser runtuh pada hari Minggu.
hari Minggu yang mereka mau semua orang berpikir, semua orang di dunia ini harus ada hari Minggu di dalam pikiran mereka. Hari Minggu yang penting. Hari Minggu yang penting supaya setan mengontrol seluruh dunia. Karena seluruh dunia akan mengikuti kepausan, mengikuti binatang besar itu. Di sini kita baca, Paus Fransiskus mengaitkan perubahan iklim dengan rusaknya gletser di Italia yang telah menewaskan beberapa orang. Di sini kita baca, Paus Fransiskus sudah menyuruh semua pemerintah di seluruh dunia supaya mereka beristirahat pada hari Minggu untuk melindungi dunia ini terhadap perubahan iklim. Dan di sini dia bilang bencana ini yang sudah terjadi pada hari Minggu itu karena perubahan iklim. Kita tahu ini rencana setan supaya semua dunia ini menyembah pada hari Minggu yang dipaksa bagi pemerintah dunia ini dan pemimpin agama dunia ini. Di sini kita baca 6 tewas dalam longsoran Alpen Italia setelah runtuhnya gletser pada hari Minggu. Di seluruh dunia mereka memberitahukan karena bencana ini sudah terjadi pada hari Minggu. Dan di sini pemerintah Italia menyalahkan perubahan iklim untuk keruntuhan gletser. Di sini adalah rencana setan supaya hari Minggu akan menjadi dipaksa kepada semua dunia ini. Dipaksa supaya seluruh dunia beristirahat pada hari Minggu. Pemerintah Italia menyalahkan perubahan iklim untuk keruntuhan gletser yang sudah terjadi pada hari Minggu. Nubuatan dari Alkitab sudah terjadi, sudah mulai. Di sini kita baca runtuhnya gletser Marmolada pada hari Minggu yang ketiga Juli menghasilkan bencana di daerah yang sangat dikunjungi di musim panas dengan setidaknya 7 orang mati. Angka-angka tersebut dapat meningkat ketika berapa yang hilang muncul. Banyak orang yang mati dan mereka bertanya, kenapa bencana ini terjadi pada hari Minggu? Di sini ada pemimpin agama, pemimpin gereja Kristen, Protestan. Dan dia bilang, di sini kita baca dari berita ini, Ferry memecahkan
teguran dari Tuhan karena berlayar pada hari Sabat. Tapi mereka pikir Sabat itu hari Minggu. Hari Minggu bukan hari Sabat. Firman Tuhan menyatakan jelas. Hari Sabat, hari yang kudus, hari Sabat adalah hari yang ketujuh. Di dalam Taurat, hukum Taurat, firman Tuhan mengatakan, Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Ini yang jelas. Bukan hari yang pertama. Hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Ini Tuhan yang kita menyembah. Pencipta kita yang kita mau menyembah. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat. Ini hari Sabtu. Hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jangan beli ini dari toko-toko. Jangan pergi ke sini, dari sini ke sana. Jangan bekerja pada hari Sabat Sabtu. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Pada hari Sabat, hari yang ketujuh, Tuhan Yesus bilang, jangan bekerja. Ini adalah Sabat, hari Sabat Tuhan Yesus. Tapi di sini ada orang yang pikir dia adalah orang benar dan orang Kristen. Tapi dia bilang, hari Sabat adalah hari yang pertama, hari Minggu. Itu salah. Itu penipuan. Dia bilang, petugas presbiteri pendeta David Blunt mengatakan angka pembatalan itu mencontohkan ketidaksenangan Tuhan atas pelanggaran perintah keempat. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Ini salah. Karena firman Tuhan bilang, hari Sabat, hari yang kudus adalah hari yang ketujuh, hari Sabtu. Tapi mereka mau mendatangkan rencana setan, krisis yang besar, supaya seluruh dunia dibawa mengkontrol setan, supaya seluruh dunia menyembah pada hari Minggu dan mengikuti kepausan binatang dari Wahyu itu. Di sini kita baca, gelombang panas Eropa, Inggris mencatat hari terpanas yang ketiga. Kebakaran hutan bercamuk di Prancis dan Spanyol. Di sini kita baca, sepertinya akhir dunia. Ratusan pengungsi akibat kebakaran hutan di Eropa. Sepertinya akhir dunia. Di seluruh dunia. Eropa sama Amerika Serikat.
Amerika Serikat sama Afrika, seluruh dunia menderita bencana alam. Tapi bencana alam ini dari setan. Setan yang di belakang bencana dunia ini. Kita baca dari Kemenangan Akhir. Kemenangan Akhir menyatakan setan bekerja melalui unsur-unsur alam untuk mengumpulkan tuainnya, yaitu jiwa-jiwa yang tidak bersedia, seperti Sodom dan Gomora. Setan telah mempelajari rahasia laboratorium alam, dan ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan unsur-unsur alam itu sejauh yang diinginkan Allah. Setan yang sudah melakukan semua bencana alam ini supaya mereka, orang di dunia ini, pemimpin-pemimpin agama dan pemerintah dunia, mereka mengkontrol semua orang-orang supaya mereka menyembah dan beristirahat pada hari Minggu. Dan mereka mengikuti Paus Fransiskus. Sementara ia tampak kepada anak-anak, ini setan. Sementara ia tampak kepada anak-anak manusia sebagai seorang tabib besar yang dapat menyembuhkan semua penyakit mereka, ia akan mendatangkan penyakit dan bencana hingga kota-kota yang padat penduduknya menjadi hancur dan sepi. Ini rencana setan. Bahkan sekarang pun ia bekerja. Setan yang bekerja melalui bencana alam. Dalam kecelakaan dan bencana baik di darat maupun di laut, dalam musibah kebakaran besar, dalam topan yang dahsyat, dan badai yang ganas, angin ribut, banjir, angin puyuh, gelombang pasang, gempa bumi, di berbagai tempat dan dalam ribuan bentuk, setan menjalankan kuasanya. Ia menyapu bersih tuain yang sudah masak, sehingga kelaparan dan kesusahan pun menyusul. Setan yang di belakang semua bencana ini. Pendeta ini dari gereja Eropa ini, David Blunt, juga mengatakan bahwa FOI mengungkapkan bahwa kondisi cuaca buruk telah berkontribusi pada pembatalan sejak diperkenalkannya layanan hari Minggu. Pendeta ini bilang bencana di dalam lautan, di dalam laut ini terjadi karena mereka bekerja pada hari Minggu. Dan mereka bilang hari Minggu adalah hari Sabat. Ini rencana setan supaya seluruh dunia menyembah pada hari Minggu. Dan mereka menjadi takut
akan setan dan takut akan kepausan. Dan mereka mengikuti rencana dunia ini. Di dalam kemenangan akhir kita baca lagi. Akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah oleh pelanggaran Sabat hari Minggu. Ini rencana setan. Di mana dosa ini telah mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu telah dipaksakan dengan tegas. Dan bahwa mereka yang menyatakan tuntutan hukum yang keempat itu dengan demikian merusakkan penghormatan kepada hari Minggu adalah perusuh manusia yang mencegah pemulihan berkenanan ilahi dan kemakmuran duniawi. Setan membenci umat Tuhan. Setan benci umat Tuhan pada hari ini, pada zaman kita. Dan dia adalah rahasia. Rencana setan adalah melalui seperti rahasia. Tapi mereka tahu, mereka mau mendatangkan krisis yang besar, krisis hari Minggu. Di sini kita baca, Eropa sedang berjuang melawan kebakaran hutan di tengah gelombang panas yang hebat pada hari apa? Di sini kita baca, pihak berwenang di Eropa Selatan berjuang pada hari Minggu. Bencana ini terjadi pada hari Minggu untuk mengendalikan kebakaran hutan liar besar di negara-negara, termasuk Spanyol, Yunani, dan Prancis, dengan ratusan kematian yang dikaitkan dengan suhu tinggi, yang para ilmuwan mengatakan mereka konsisten dengan perubahan iklim. Iya, penyembahan pada hari Minggu konsisten dengan perubahan iklim. Karena Paus Fransiskus sudah mengatakan harus beristirahat pada hari Minggu supaya dunia ini menerima perlindungan. Di sini kita baca, lebih dari 90 juta orang di Amerika Serikat mengalami suhu yang sangat tinggi pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Karena gelombang panas terus berlanjut dari pertengahan selatan ke barat. Pada hari Minggu lagi. Di sini, gelombang panas pada hari Minggu menghanguskan kota-kota Amerika Serikat. Ini dari St. Louis hingga New York. Berita ini mereka membaca di seluruh dunia. Dan mereka menulis di seluruh dunia di dalam semua bahasa-bahasa di dunia ini. Dan banyak kota di Amerika Serikat yang pada hari Minggu menderita gelombang panas ini. Dan banyak orang mati sepertinya Eropa. Ini
karena mereka mau semua dunia seluruh dunia tahu Paus akan datang kepada negara Kanada untuk melindungi dunia ini terhadap bencana alam. Ini rencana. Di sini bilang gelombang panas minggu menghanguskan kota-kota Amerika Serikat ini dari St. Louis hingga New York. Di sini di negara Spanyol gelombang panas terus berlanjut lebih dari 40 provinsi waspada pada hari Minggu. Pada hari Minggu ini untuk suhu yang bisa mencapai 45 derajat. Di sini negara Yunani. Yunani berjuang tangani kebakaran hutan di tengah gelombang panas. Pada hari apa? Pada hari Minggu. Yunani pada Minggu 24 Juli ini hari Paus Fransiskus terbang kepada Kanada, kepada negara Kanada, supaya dia mendorong rencana Minggu, rencana beristirahat pada hari Minggu dan melindungi dunia ini terhadap bencana. Di sini kita baca Yunani pada Minggu 24 Juli menerangi 3 kebakaran hutan di seluruh negeri yang memaksa ratusan orang mengungsi karena suhu yang melonjak meningkatkan kekhawatiran akan lebih banyak kebakaran. Banyak orang takut dan mereka bertanya, kenapa bencana ini sudah terjadi pada hari Minggu? Paus ada rencana supaya seluruh dunia menyembah dan istirahat pada hari Minggu. Dia datang kepada negara Kanada. Dan di sini kita baca, Paus Fransiskus meminta maaf atas kejahatan yang menyedihkan dari pelecehan terhadap penduduk asli di sekolah-sekolah perumahan Katolik Kanada. Dia datang, tapi ini sudah tertulis di dalam roh nubuat. Ini adalah nubuat yang sudah tertulis di dalam Kemenangan Akhir. Kita baca, Gereja Roma sekarang ini menampilkan wajah yang menyenangkan kepada dunia, menutupi catatan kekejamannya yang mengerikan dengan berbagai permohonan maaf. Ia telah menutupi dirinya dengan jubah yang menyerupai Kristus, tetapi ia sendiri tidak berubah. Segala prinsip
kepausan yang ada pada zaman-zaman dulu ada sekarang ini. Doktrin-doktrin yang dibuat pada zaman yang paling gelap masih tetap dipertahankan. Biarlah jangan seorang pun menipu dirinya sendiri. Kepausan yang akan dihormati oleh Protestan sekarang ini adalah sama dengan yang memerintah dunia pada zaman pembaruan. Pada waktu mana hamba-hamba Allah berdiri mempertaruhkan nyawa mereka untuk menelanjangi kejahatan kepausan. Di sini kita baca setelah meminta maaf, Paus Fransiskus pimpin misa di Kanada. Pimpin misa. Tapi ini adalah rencana supaya seluruh dunia mengikuti Paus yang sudah minta maaf. Sekarang dia mau mencari seorang atau umat atau kaum yang salah. Yang salah karena bencana alam. Sudah terjadi pada hari Minggu dan bencana alam akan terjadi banyak kali. Di sini kita baca ribuan pengungsi Amerika Serikat saat kebakaran California menyebar. Ini sambil Paus di negara Kanada. Bencana di Eropa, bencana di Amerika Serikat. Kita baca kebakaran hutan California yang mengamuk menyebar pada hari Minggu pagi, membakar beberapa ribu hektar dan memaksa evakuasi ketika jutaan orang Amerika mengalami panas terik yang memecahkan rekor dan diperkirakan akan meningkat. Mereka tahu ini terjadi pada hari Minggu dan adalah rencana kepausan supaya mereka seperti pahlawan dunia yang melindungi dunia, yang mendorong dunia supaya mereka menyembah dan istirahat pada hari Minggu. Di sini kita baca lebih dari 90 juta orang di Amerika Serikat akan menderita suhu terlalu tinggi pada hari Minggu ini karena gelombang panas berlanjut. Sambil Paus Fransiskus di negara Kanada. Di sini kita baca gelombang panas yang mematikan akan menghanguskan banyak dari Amerika Serikat dan akan melanjutkan pada hari Minggu. Ketika wilayah timur laut dan pertengahan selatan kemungkinan akan oleh suhu mencapai 45 derajat Celcius. Di sini adalah Paus Fransiskus. Ini 2 hari sebelum dia pergi ke negara Kanada. Paus Fransiskus
semua harus bertindak tegas terhadap perubahan iklim karena kita sedang mencapai titik puncak. Seperti pahlawan mau melindungi dunia ini, tapi semua dunia didorong bagi paus supaya mereka menyembah pada hari Minggu dan istirahat pada hari Minggu. Di sini Presiden Amerika Serikat, dia mengikuti Paus Fransiskus juga. Presiden Amerika Serikat sambil paus di negara Kanada, Presiden Amerika Serikat menjamin tindakan perintah eksekutif untuk mendorong agenda perubahan iklim. Presiden Amerika Serikat kata, ini darurat, supaya semua orang di Amerika Serikat menjadi takut dan mereka akan istirahat pada hari Minggu supaya mereka mengikuti Paus Fransiskus. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Minggu mengumumkan bahwa ia akan menggunakan lebih banyak tindakan eksekutif dalam upaya untuk mendorong agenda iklim radikal. Gedung Putih memberi tahu. Dan di sini pada hari Paus Fransiskus pergi kembali ke Italia, Paus Fransiskus akan melihat efek perubahan iklim dalam kunjungannya ke Kutub Utara Kanada. Dia pergi ke Kutub Utara Kanada supaya dia mendorong rencana perubahan iklim, rencana beristirahat pada hari Minggu. Di utara Kanada, paus yang berpikiran lingkungan akan mendapatkan kedekatan perubahan iklim. Dia datang supaya dia melihat efek perubahan iklim. Dan pada hari Paus Fransiskus kembali ke Italia, adalah bencana yang lain di Amerika Serikat. Korban tewas akibat banjir Kentucky meningkat menjadi 25 dan dikhawatirkan jumlahnya akan meningkat. Di sini banjir Kentucky. Mengapa banjir Amerika Serikat semakin tiba-tiba? Orang mau tahu kenapa? Kenapa bencana ini terbesar? Kenapa bencana ini datang tiba-tiba? Dan mereka mau tahu kenapa? Karena mereka mau mencari orang yang salah. Setan tahu, dia mau menyalahkan umat Tuhan. Menyalahkan umat Tuhan yang beristirahat pada hari Sabat, pada hari Sabtu. Krisis iklim dapat membuat bencana seperti ini
semakin sering terjadi seperti roh nubuat menyatakan. Di sini kita baca liberal yang mengatakan Kentucky layak mendapatkan banjir ini harus melakukan pencarian jiwa. Iya, banyak orang menyalahkan orang yang lain. Tapi kita tahu setan yang di belakang bencana dunia ini. Di dalam Wahyu 11 ayat 18, mari kita baca. Dan bangsa-bangsa menjadi marah. Bangsa-bangsa menjadi marah terhadap umat Tuhan, terhadap Tuhan, dan marah karena bencana ini sangat besar, terlalu besar. Dan bangsa-bangsa menjadi marah dan murkamu datang. Dan saatnya orang-orang mati dihakimi dan memberitakan upah kepada hamba-hambamu, para nabi, dan kepada orang-orang kudus, dan kepada orang-orang yang takut akan namamu, kepada yang kecil dan kepada yang besar, dan menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi. Yesus, Tuhan kita akan datang supaya kita menerima kerajaan surga, supaya kita menerima Tuhan Yesus, supaya kita masuk di dalam kerajaan surga. Tapi dia akan datang juga supaya dia menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi ini. Di dalam Kemenangan akhir kita baca, besarlah kemarahan yang dibangkitkan terhadap semua yang menolak menerima kesaksian mereka. Kita menerima kesaksian Yesus Kristus, bukan kesaksian duniawi, bukan kesaksian kepausan. Dan karena itu dunia ini akan membenci kita. Di sini kita baca, jangan salahkan hanya penyangkal perubahan iklim untuk pemanasan dunia kita. Iya, jangan salahkan mereka, jangan salahkan perubahan iklim aja. Mereka tahu ada rahasia, ada rencana setan supaya mereka menyalahkan umat Tuhan. Di dalam buku Yesaya 26 ayat 20 kita baca, datanglah bangsaku, masuklah ke dalam kamar-kamarmu dan tutuplah pintu-pintu di belakangmu. Bersembunyilah beberapa saat sampai kemarahan itu berlalu. Tuhan Yesus akan melindungi kita. Tuhan Yesus sudah janji. Dan kita akan mengikuti Tuhan Yesus. Kita akan menerima Roh Kudus. Dan kita akan mengikuti dan menyembah pada hari Sabat. Hari yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang jelas. Terima kasih untuk kebenaran. Dan terima kasih juga untuk Yesus Tuhan kita. Kita berdoa untuk berkat-Mu di atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Amin.
Terima kasih banyak. Tuhan memberkati dan sampai kita bertemu. Terima kasih. Tuhan memberkati.